Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi, pada kesempatan pagi ini kita kembali thalabul ilmi, mengkaji hal penting yang mudah-mudahan manfaat untuk semakin kuatkan iman kita dan menjauhkan kita dari godaan setan. Serta maksud dari kajian pagi ini adalah untuk menambah keimanan kita dan keyakinan kita pada Al-Quran, karena kita mempelajari tafsir Al-Quran. Kita sudah lewati sampai surat ketiga, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan terakhir ini adalah surat An-Nas. Sebelumnya surat Al-Fatihah, berarti sudah 4 surat. Dan ini bisa diperoleh dari buku Tafsir Jalalain, 3 surat favorit. Insya Allah di kesempatan berikutnya setelah kita bahas ini, saya akan bahas satu buku yang belum pernah saya bahas tuntas dari buku yang sudah saya susun lama, yaitu tentang mahasantri, kiat-kiat belajar thalabul ilmi, yaitu mempelajari ilmu agama, di mana kita akan lihat bagaimana kiat-kiat tersebut. Nanti akan saya sebutkan bukunya di media sosial ataupun di grup WhatsApp atau di broadcast. Nanti bisa dipesan buku tersebut untuk kajian lanjutan dari pembahasan kita dari belajar tafsir. Baik, kita lihat sekarang masih dalam kiat-kiat yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, di mana beliau menyebutkan 40 kiat agar tidak diganggu setan. Nah, kita lihat sekarang di sini kiat ke-20. Ini manfaat untuk anak-anak nantinya, melindungi anak-anak dari gangguan setan ya, karena anak-anak itu lebih punya kecenderungan untuk diganggu. Ada bisa jadi kena ain, ada bisa jadi juga ada yang kena sihir, bahkan ada yang punya kemampuan yang ini tidak biasa ya, karena menyelisih yang umum gitu. Itu bisa melihat makhluk-makhluk gaib ya, yang kita saksikan pada anak-anak indigo. Nah, sekarang kita akan lihat satu bahasan lagi, kiat ke-20, nanti baru kita lanjutkan lagi dengan kiat selanjutnya. Kiat ke-20, meminta perlindungan kepada Allah untuk anak kecil, yaitu biar anak kecil ini terlindungi, tidak diganggu setan. Istri Imran ketika melahirkan Maryam. Jadi ayah dari Maryam itu adalah Imran. Putri dari Imran ini ada 2, ada namanya Maryam, ada namanya Asya. Ya, ada namanya Maryam, ada namanya Asya. Asya ini menikah dengan Nabi Zakaria, kemudian memiliki putra yaitu Yahya. Sedangkan Maryam itu tanpa suami memiliki putra yaitu Isa bin Maryam. Nah, di sini disebutkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baca artinya. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ya, surat Al-Imran ayat 36. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Maksudnya di sini Imran ini meminta perlindungan kepada Allah, atau istri Imran ini meminta perlindungan kepada Allah ketika Maryam itu lahir, supaya Maryam itu dilindungi dari godaan setan yang terkutuk, ya, supaya ia terlindungi dari godaan setan. Nah, kemudian ada lagi riwayat dari Ibnu Abbas, bisa dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain dengan berkata, sesungguhnya bapak nenek moyang kalian berdua biasa meminta perlindungan pada Ismail dan Ishak dengan bacaan. Ya, Nabi SAW meminta perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain dengan berkata, sesungguhnya bapak dan nenek moyang kalian berdua biasa minta perlindungan, ya, yaitu pada Ismail dan Ishak dengan bacaan. Ya, di sini bapak atau nenek moyang kalian berdua biasa minta perlindungan. Ya, pada Ismail dan Ishak dengan bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, min kulli syaitonin wa hammatin, dari binatang beracun, min kulli ainin lammatin, dan dari pengaruh ain yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahulluhum wa agligul abwaba waskuru smallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan." Apabila datang gelap malam atau sore hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah, karena setan ketika itu berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, yaitu waktu Isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Ya, ini apabila datang gelap malam, ya, sudah masuk gelap malam atau sore hari, dikatakan halangilah anak-anakmu jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, yaitu sudah masuk waktu Isya, nah kalau mau lepaskan tidak apa-apa. Artinya mereka bermain tidak apa-apa. Hendaklah kalian menutup pintu, ini kiat-kiatnya ya, agar anak terlindungi dari gangguan setan. Hendaklah kalian untuk menutup pintu dan berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Berarti kalau kita simpulkan dari pembahasan di poin ke-25 ini, bagaimana kiat agar anak tidak diganggu setan? Kiatnya itu adalah yang pertama, minta perlindungan kepada Allah. Ya, terutama di sini agar anak terlindungi dari ain. Ain ini dari setan ya. Tapi ada manusia yang bisa dengan izin Allah membawa mudarat pada orang lain dengan pandangan takjubnya atau pandangan bencinya. Maka bisa kita baca yang pertama zikir minta perlindungan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ya, ini yang pertama. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dengan berzikir. Minta perlindungan kepada Allah dengan membaca doa ya, dengan membaca doa seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Kemudian yang kedua, itu kita jalani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain meminta perlindungan kepada Allah, jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di situ? Kalau sudah gelap malam, ya masuk maghrib, ya jangan suruh anak keluar dulu. Kecuali kalau ditemani orang tua, misalnya pergi ke masjid, ya ini karena ada keperluan. Tapi kalau memang dia di rumah, ya biasanya dengan bundanya atau ayahnya di rumah, ya kalau ayahnya pergi ke masjid, mungkin anak-anaknya dia suruh di rumah, maka jangan keluar dulu. Sunnah Nabi yang lainnya di sini juga tutup pintu dan berzikir kepada Allah, karena sungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup yang tadi disebut nama Allah di situ. Nah, ini pentingnya
lakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lakukan ajaran ini. Karena dengan kita lakukan seperti ini, ya keluarga kita juga akan terlindungi. Nah, kalau kita lihat dari bahasan sudah sampai poin ke 20 di sini, ini semua sunnah-sunnah yang ada juga bisa diterapkan pada keluarga kita. Jadi tidak hanya melakukan yang di poin ke-20 saja, tapi ada zikir pagi petang yang kita bahas kemarin, ya ada sholat duha, ya, dan beberapa amalan itu sudah jadi kiat yang utama untuk melindungi diri dari gangguan setan itu, termasuk anak-anak juga. Maka biasakan anak-anak itu untuk baca zikir pagi, baca zikir petang, ya. Mereka punya hafalan wirid seperti itu. Jadi biar jadi rutinitas setiap harinya, ya, sehingga anak-anak itu terlindungi di situ dari godaan setan. Ya, jadi jangan cuma hanya orang tua saja, tidak hanya orang tua saja yang membacanya, namun anak-anak juga demikian. Diajarkan seperti itu, sehingga anak-anak punya benteng perlindungan walaupun mungkin mereka belum pahami arti, yang penting punya bacaan dulu, ya, sehingga dijadikan bacaan rutin karena jelas manfaatnya itu ada. Jadi jangan lupa doa, perkuat dengan zikir, kemudian lakukan sunnah Nabi SAW supaya anak-anak kita itu tidak diganggu setan. 3 ini jadi kiat pokok, ya, agar kita dilindungi dari gangguan setan. Baik, kita lihat ke 21. Menjaga diri dari tempat-tempat syubhat yang mengundang kecurigaan. Ya, menjaga diri dari tempat-tempat syubhat yang mengundang kecurigaan. Dari Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fa hadastuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid famarra rajulani minal ansar falamma ra'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah qal inna syaitana yajri minal insani majrad dam wa inni khasyitu ayyakadhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di masjid. Lantas aku mengunjungi beliau pada malam hari, lalu berbincang-bincang dengan beliau. Lalu aku berdiri. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengantarkanku pulang ke rumah Sofiyah, ketika itu di rumah Usamah bin Zaid bin Yazid. Ketika mengantarkan pulang, lewatlah 2 orang Ansor di jalan. 2 orang Ansor itu memandang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan penuh curiga. Kemudian mereka bergegas melewati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Tak perlu curiga seperti itu. Ini adalah istriku Safiyah binti Huyai." Mereka berdua pun mengatakan, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu prasangka jelek yang ada dalam diri kalian berdua." Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat ya, menjaga diri di tempat-tempat syubhat. Kita pelajari dari hadis Sofiyah berikut ini. Rasulullah SAW itu pernah beritikaf di masjid. Jadi itikaf itu di masjid dari hadis ini ya. Itikaf tidak bisa disebut di rumah, tidak bisa dilakukan di rumah, karena Allah juga katakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian itu mencumbu istri kalian sedangkan kalian lagi beriktikaf di dalam masjid. Nah, di sini sebut lantas aku mengunjungi beliau. Berarti boleh istri mengunjungi suami yang lagi beriktikaf. Ya, boleh istri itu mengunjungi suami yang lagi itikaf. Aku mengunjungi beliau pada malam hari, lalu berbincang-bincang dengan beliau. Berarti orang yang itikaf masih bisa berbincang-bincang dengan orang luar. Dia tetap fokus ibadah di masjid, tapi dia masih bisa berbincang-bincang dengan orang luar, termasuk istrinya. Lalu aku berdiri. Artinya mau pulang di sini. Sofia mau pulang. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengantarkan pulang ke rumah. Ya, karena tidak mungkin istrinya dibiarkan seorang diri di keadaan saat itu ya.
Terus rumah Sofia ketika itu di rumah Usama bin Yazid. Ketika mengantarkan pulang, lewatlah 2 orang Ansor di jalan. Nah, ada 2 orang Ansor lewati Nabi SAW, berpapasan dengan Nabi SAW. 2 orang Ansor itu memandang. Namun pandangannya itu dengan penuh curiga gitu. Ya, mereka itu memandang dengan penuh curiga. Nah, ketika itu Nabi SAW berkata, ala rislikuma, ya, innaha Safiyatu bintu Huyai. Tidak perlu curiga seperti itulah. Ingat, ini istriku Sofia binti Huyai. Ini istriku Sofia binti Huyai. Terus mereka berdua pun mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Mereka menunjukkan kagetnya gitu. Subhanallah. Maksudnya mereka seperti menyangkal kalau mereka mau curiga. Padahal memang mereka curiga. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu dapat mengalir lewat pembuluh darah manusia. Lalu disebutkan, wa inni khasyitu ayyakdhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Aku benar-benar khawatir ada sesuatu prasangka jelek yang ada dalam diri kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kita lihat hadis ini berisi perintah untuk menjaga diri dari tempat yang mengundang kecurigaan orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedua orang Ansor ini bisa saja kafir karena tuduhan mereka. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan umatnya. Intinya, para ulama dan yang menjadi pengikut mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang mengundang prasangka jelek pada mereka, walaupun di situ bisa ada jalan keluar dengan memberikan penjelasan atau membantah tuduhan tadi. Akan tetapi, kecurigaan seperti ini akan membuat keengganan mengambil ilmu dari mereka. Ya, terus hadis ini? Hadis ini juga menunjukkan begitu bahayanya serangan setan pada jiwa. Walaupun prasangka itu sulit dicegah sehingga seseorang tidak dihukum karenanya. Ya. Hadis ini yang pertama, ini perintah untuk menjaga diri di tempat-tempat yang mengundang kecurigaan. Jadi kalau kita masuk ke situ, orang-orang pada curiga jelek ke kita, maka baiknya tidak masuk ke situ. Jadi ada suatu tempat yang sini orang nanti naruh curiga, nah kita berusaha untuk menghindarinya. Nah kalau ini kecurigaannya pada Nabi SAW, artinya seuzon pada Nabi SAW bisa jadi kafir di situ. Namun di sini dalam bentuk pengajarannya tidak sampai seperti itu. Terus intinya para ulama dan yang menjadi pengikut mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang mengundang prasangka jelek pada mereka. Jadi kita ya sebagai seorang muslim atau orang yang berilmu jangan lakukan suatu perkara yang nantinya mengundang kecurigaan, mengundang prasangka jelek. Itu sudah kita hindari di sini. Walaupun nanti kita tetap kalau ada yang curiga jelek kayak gitu kita bisa berikan penjelasan, namun kita lebih mengurangi kecurigaan orang. Ya, kita lebih mengurangi kecurigaan orang, nah, itu lebih aman di sini. Namun ada sifat curiga ini malah nanti sampai enggan mengambil ilmu dari mereka. Nah, ini yang kecurigaan yang tidak tepat di sini. Nah, ini yang Nabi SAW ingin ingatkan kepada 2 orang Ansor tadi. Nah, di sini tadi disebut inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir lewat pembuluh darah manusia. Ini menunjukkan serangan setan pada jiwa gitu, pada diri kita itu setan akan menyerang seperti itu. Walaupun prasangka seperti tadi, orang tidak dihukum karenanya selama tidak ada tindakan jelek yang dia lakukan. Dia cuma terpendam dalam hati curiga sama orang, maka tidak sampai dia dihukumi jadi suatu perkara yang besar gitu. Beda nanti dia curiga terus dia ada tindakan-tindakan lagi, dia zolimi orang lain, dia memfitnah, dia gibahin. Nah, dampak dari seuzon ini yang nanti tidak boleh. Nah, ini peringatan lagi dan sekaligus jadi kiat ya, agar kita kalau ingin selamat dari godaan setan, jauhi tempat-tempat syubhat, kurangi tempat-tempat syubhat. Maka orang soleh kalau masuk di
Misalnya di sini tempat maksud ada bar, ada orang tempat minum miras, ya nggak pas di situ. Orang akan curiga, oh ini dia habis minum juga ya. Ya, atau mengundang kecurigaan misalnya dia ada dengan wanita lain gitu ya. Padahal mungkin ada keperluan tertentu. Nah, biar orang tidak naruh curiga gitu ya, kita cegah tidak masuk di situ karena setan nanti juga akan memberikan godaan pada manusia yang lain untuk curiga pada kita seperti itu. Terus kita lihat lagi setelah ke-21, ke-22 meninggalkan an-najwa. Bisik-bisik, artinya kita cuma bersendirian berbicara dengan orang lain. Bisik-bisik dengan orang lain gitu. Yang lainnya nggak tahu. Terutama kalau berdua dan pihak yang ada yang ketiga itu tidak diajak. Ya, kita lihat di sini Allah Taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladziina amanu." Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Al-Mujadalah ayat 10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya. Di sini sebutkan sesungguhnya pembicaraan rahasia. Tadi pembicaraan rahasia kita sebut dengan apa? Najwa. Itu minasyaitan, itu dari setan. Supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, mereka itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka. Coba kita lihat lagi hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna sahibihima fa inna dzalika yukhzinuhu." Jika kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga, karena yang tidak diajak akan merasa sedih. Nah, janganlah kalian itu, jika kalian itu bertiga, jangan dua orang berbisik-bisik, dia bicara gitu sendiri. Nah, yang ketiga itu tidak diajak. Karena apa? Di yang ketiga ini nanti akan merasa, ini kayaknya mereka membicarakan saya, atau dia cuma merasa sedih saja, kok saya nggak diajak ya, emangnya ada apa? Saya salah apa? Gitu. Nah, lihat najwa secara bahasa. Najwa secara bahasa berarti bisikan, rahasia. Secara istilah, najwa adalah rahasia di antara dua orang. Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa najwa adalah pembicaraan rahasia di belakang. Nah, kalau secara istilah cuma artinya bisikan atau rahasia. Kalau secara istilah adalah bisikan di antara dua orang. Atau kata Imam Al-Baghawi ini bagus. Najwa adalah pembicaraan rahasia di belakang. Najwa itu adalah pembicaraan rahasia di belakang. Najwa itu adalah pembicaraan rahasia di belakang. Nah, sekarang hukum najwa. Najwa tergantung pada perkara yang jadi bahan bisik-bisik. Ya, satu. Jika berisi perkara ma'ruf dan pelarangan dari mungkar, seperti ini tidak dihukumi bermasalah. Ya, misalnya dia perlu berbicara berdua, bisik-bisik, namun dalam perkara ma'ruf atau melarang dari kemungkaran, tidaklah masalah. Terus yang kedua, jika menimbulkan suudzon sesama, itulah yang terlarang. Nah, jika menimbulkan suudzon itu yang tidak boleh. Jadi di sini ingat ya tadi pembicaraan rahasia di belakang. Enggak mesti bentuknya itu bisik-bisik gini, enggak. Termasuk juga kalau di dunia nyata misalnya ya, ngajak orang lain cuma berdua saja bicara dalam rumah, kemudian yang orang ketiga ditinggalkan gitu. Kecuali kalau dia minta izin. Maaf Pak, saya ada perlu sebentar, saya ingin bicara dengan dia dulu, ini ada kepentingan, saya ingin bicara gitu. Yang ini nggak diajak nggak apa-apa, karena memang ada kepentingan. Yang ini mungkin tidak perlu yang orang lain itu dengar di situ ya, itu tidak masalah. Nah, sekarang berbisik-bisik yang berisi perkara baik itu diterangkan dalam ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyati rasul. Wa tanajaw bil birri wattaqu wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Al-Mujadalah ayat 9. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.
Ya, surat Al-Mujadalah ayat 9. Nah, sekarang kita lihat berbisik-bisik yang berisi perkara mungkar. Kalau tadi itu perkara baik ya. Karena disuruh untuk perkara baik karena tidak boleh berbisik-bisik untuk dosa dan permusuhan. Atau untuk bermaksud kepada Rasul. Tapi disuruh apa? Berbisik-bisik untuk bil birri wat taqwa, untuk kepentingan takwa dan kebaikan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Dan bertakwalah kepada Allah, ya, kepada Allah lah nantinya kamu itu akan dikembalikan. Terus yang berisi perkara mungkar, alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa tsumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim la yu'adzibuna Allahu bima naqul. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka jahanam yang mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sebentar. Nah, di sini disebutkan kalau yang kedua ini berisi berbisik-bisik perkara mungkar. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa tsumma ya'uduna liman nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani. Lihat pada kalimat mereka itu melakukan najwa dalam dosa dan permusuhan, wa maksiyati rasul dan bermaksud kepada Rasul. Nah, ini tidak dibolehkan. Ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 8. Berarti kesimpulannya ya, kalau kita mau rinci bisa kita hindari najwa ini dengan cara satu, meminta izin pada orang ketiga. Maaf, saya ada bicara perlu dengan si dia. Ntar saya mohon maaf ya, ini ada bicara penting sedikit. Terus yang kedua, bisa kita ngajak orang lain juga gitu, biar tidak terjadi najwa. Atau yang ketiga di sini hanya dibolehkan najwa itu untuk perkara yang baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Terus kita lihat lagi yang ke-23. Nah, ini yang terakhir untuk bahasan kita hari ini. Jangan doakan hina orang lain yang terjerumus dalam maksiat. Jangan doakan hina orang lain yang terjerumus dalam maksiat. Nah, coba kita lihat pembahasan berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang minum khamar, beliau perintahkan pada para sahabat untuk memukulnya. Ini orang minum khamar ya, Rasulullah SAW perintahkan untuk memukulnya. Ya, terus ini artinya hukuman had untuk orang ini gitu. Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa di antara para sahabat ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada yang memukul dengan pakaiannya. Ketika telah selesai, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita lihat di sini. Tadi sahabat ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sandal, ada yang memukul dengan pakaian. Sudah selesai Rasulullah SAW katakan, la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan. Janganlah mengatakan demikian, janganlah engkau menjadi penolong setan untuk mencelakakannya. Nah, jangan jadi penolong setan untuk mencelakakannya. Jangan sampai disiksa seperti itu gitu. Nanti ada aturannya. Namun semua para sahabat ada yang lempar sendal, ada yang dengan tangan, ada yang dengan pakaian. Pokoknya disikat saja deh pemabuk ini. Nah, lihat lagi lebih jelasnya di riwayat yang lain. Dalam riwayat Ahmad, lafaznya adalah la taqul hakadha la tu'inu alaihi syaitana walakin qulu rahimakallah. Janganlah mengatakan demikian, janganlah kalian menjadi penolong setan untuk mencelakakan saudara kalian. Hendaklah kalian mengucapkan semoga Allah merahmatimu. Nah, jadi jangan jadi penolong setan. Jadi biar selamat dari godaan setan gimana ya? Jangan hinakan kayak gitu. Jangan doakan hina ya. Namun tadi doakan apa? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu gitu. Karena nggak semua ahli maksiat terus-menerus bermaksiat gitu.
Dia bisa dapat rahmat dan dia berhenti dari maksiat itu. Ya, ada orang itu keadaannya berbeda-beda ya. Ada orang yang dinasihati langsung bisa berubah. Ada orang itu butuh waktu gitu. Masih pantas untuk doa rahmat untuk dia. Nah, dari sini kita jadi pelajaran ahli maksiat kita jangan hinakan gitu. Kita nasihati baik-baik. Ya, jangan doakan hina, jangan doakan hina yang dimaksudnya. Jangan doakan hina. Karena nanti setan jadi senang di situ, jadi bangga. Setan punya pendukung di situ untuk semakin menjerumuskan orang tadi. Padahal orang tadi masih bisa berubah, masih bisa bertobat. Nah, terus kita lihat pelajaran yang sama. Pelajaran yang sama agar kita tidak menghinakan ahli maksiat dapat diambil dari kisah Umar bin Khattab berikut ini. Ya, Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, diceritakan dari ayahku Abu Hatim, diceritakan oleh Musa bin Marwan Ar-Rikki. Umar ibnu Ayyub menceritakan kepada kami, diceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqon, dari Yazid bin Al-Asam. Ia berkata, dahulu ada seorang dari Syam yang kuat. Awalnya ia jadi utusan Umar bin Al-Khattab. Lantas ia menghilang dari Umar. Kemudian Umar bertanya, apa yang dilakukan Fulan bin Fulan? Nah, lihat sini ya, ada orang dari Syam kuat dia awalnya itu jadi utusan Umar bin Khattab. Kemudian dia menghilang. Nah, lalu Umar cari-cari dia. Umar tanya ini, si Fulan ini ada di mana dia sekarang ini? Ya, si Fulan tuh ada di mana? Nah, kemudian orang-orang mengatakan, ia sekarang jadi pecandu minuman keras. Ia menjadi pecandu minuman keras. Ia menjadi pecandu minuman keras. Ada yang beritahu seperti dia pemabuk itu. Terus sekarang jadi pemabuk. Padahal dulu itu jadi utusannya Umar bin Khattab. Dan terus Umar memanggil sekretarisnya, lalu memerintahkan tulislah. Nah, Umar katakan gini. Umar mendiktekan seperti ini. Min Umar bin Khattab ila Fulan bin Fulan. Salamun alaik. Amma ba'du. Fa ini ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi syadidul iqabi dzi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dari Umar bin Al-Khattab kepada Fulan bin Fulan, semoga keselamatan untukmu. Amma ba'du, sungguh untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Allah itu maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Allah yang mempunyai karunia, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Ya. Kemudian Umar berkata pada sahabatnya, ud'ullaha li akhikum ayyuqbila biqalbihi wa ayyatuballaha. Berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian agar ia bisa menerima hidayah dengan hatinya. Lalu semoga ia bisa bertaubat kepada Allah. Ya. Dari sini berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian. Jadi doakan dia gitu. Tetap masih ada doa ya. Seperti tadi kan masih ada doa untuk ahli maksiat tadi. Rahimakallah tadi kan doa untuk ahli maksiat. Maksudnya kita jangan doakan laknat dia. Masih ada peluang untuk doa baik pada orang ini. Doakan dia hidayah. Ya, doa rahmat, doa hidayah itu ada pada dia. Doakan dia hidayah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya. Lalu semoga ia bisa bertaubat kepada Allah. Padahal tadi diberitahu ia sekarang jadi pecandu miras. Nah, ketika surat tadi terus, ketika surat Umar sampai di tangannya, ia membaca surat tersebut dan ia terus mengulanginya. Ia membaca Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Ini ayat ya. Ini ayat Al-Qur'an yang tadi yang ada dalam surat Umar bin Khattab. Ya, terus Allah yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Berarti Allah telah mengingatkanku akan hukumannya dan telah memberikan janji padaku jika mau memohon ampun kepadanya. Ya. Di sini disebutkan ayat tadi Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi. Artinya di sini Allah telah mengingatkanku akan hukuman. Ingat, kamu jadi pecandu miras, ada hukuman di sini dan telah memberikan janji padaku jika mau memohon ampun kepada Allah gitu. Kalau orang memohon ampun pada Allah walaupun jadi pecandu minuman keras, Allah pasti menerima tobatnya di situ. Kalau memang tobatnya tobat yang tulus. Dikeluarkan juga oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dari hadis Ja'far bin Barqan. Ini ada tambahan falam yazal yuraddiduha ala nafsihi thumma baka thumma nazagha fa ahsana nazghi.
Dirinya terus mengulangi bacaan ayat Tadi tadi. kalimatnya summa naza'a fa asna naz'i. Ya, diulang. Dirinya terus mengulangi bacaan ayat tadi, kemudian ia menangis, kemudian ia sekarat dengan akhir yang baik. Ya, ia sekarat dengan akhir yang baik, artinya dia husnul khatimah karena dia mau bertobat di akhir hidupnya. Ya, dia mau bertobat di akhir hidupnya. Ini cuma karena perhatian dari Umar bin Khattab. Maka kalau kita dengan ahli maksiat, jangan tinggalkan gitu saja. Kalau masih bisa kita mewarnai dia, warnai gitu. Apalagi itu orang yang mau dengar nasihat kita seperti Umar di sini, ya mau nasihati. Mungkin kalau kita jadi diri Umar, ya mungkin sudahlah biarin dia sesat aja gitu, salahnya dia. Namun di sini Umar masih mengirim surat padanya, suruh sekretarisnya nulis surat, Umar dikte, kemudian surat ini sampai kepada orang tadi dan dia mengulang-ulang ayat tadi sampai lantaran itu dia bertobat kemudian meninggal dunia. Lalu berita meninggalnya orang tersebut sampai kepada Umar radhiyallahu anhu, ia pun berkata, "Hakadza fasna'u. Idza ra'aitum akhakum zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu wad'ullaha lahu ayyatuba alaihi wa la takunu a'wanan lisyaitani alaihi." Demikianlah yang harus dilakukan. Jika kalian melihat saudara kalian tergelincir pada suatu kesalahan, maka tunjukkanlah ia ke jalan yang benar dan ajak ia pada kebaikan. Berdoalah kepada Allah untuknya agar ia bertobat kepadanya, dan janganlah jadi kroni, kawan dekatnya setan untuk menyesatkannya. Ya, demikianlah yang harus dilakukan. Hakadza fasna'u. Demikianlah yang harus dilakukan. Jika kalian melihat saudara kalian tergelincir pada suatu kesalahan, maka tunjukkanlah ia ke jalan yang benar. Ajak dia lagi balik, ya, ingatkan, ada yang mengingatkan. Jangan dibiarkan begitu saja, ada yang ingatkan dia. Ajak dia pada kebaikan. Ada saudara yang belum sholat, ajak dia sholat gitu. Ada yang masih minum miras, ya ajak dia lagi, ya, sampai dia sadar. Kemudian berdoalah kepada Allah untuknya agar ia bertobat kepada Allah. Kemudian doakan dia lagi untuk bertobat. Ini kata Umar, ya. Dan janganlah, di sini kalimat intinya nih, wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Janganlah kalian jadi kroni atau kawan dekatnya setan untuk menyesatkan orang tadi. Ya, jangan jadi kroninya setan untuk menyesatkan orang tadi. Jangan buat dia tambah sesat gitu. Ya, kita kalau malah doakan dia jelek, buat orang itu tambah sesat. Kita menjauh dari dia, buat dia tambah sesat. Kalau ada doa-doa jelek untuk dia makin jauh dari agama. Maka dekati dia pelan-pelan. Sama kita perlakukan ke orang-orang dekat kita juga seperti itu. Berarti kesimpulannya kalau dari yang Umar ajarkan di sini, ya, kalau kita lihat ahli maksiat, termasuk orang-orang dekat kita di rumah kita sendiri, maka jangan lupakan yang pertama, ya, ajak dia, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak pelan-pelan, ya, lemah lembut, ya, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Dan yang ketiga, jangan hinakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi ini. Insyaallah kesempatan besok pagi ini ke-24, ini tentang perkataan seandainya. Minta perlindungan kepada Allah ketika datang was-was. Ini ketika meredam marah. Karena nanti ini juga termasuk godaan setan, ya, meredam marah. Kita minta perlindungan kepada Allah ketika mendengar suara anjing dan seterusnya. Kita masih sampai nanti poin ke-40. Wallahu alam, ini yang kita bahas pagi ini. Silahkan jika di antara pemirsa ada yang bertanya. Saya dahulukan yang ada di chat Zoom, monggo, sambil yang di YouTube di sini juga ada 2 pertanyaan. Ya, monggo yang di Zoom dulu, silakan. Baik Ustadz, yang di chat Zoom dulu ya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, jika dalam mandi wajib setelah haid, urutan dari awal sampai wudhu sudah berurutan, ya. Namun saat akan pindah tempat untuk mencuci kaki suka terlewat karena lupa. Lalu saat ingat baru dilakukan cuci kakinya. Apakah mandinya sudah sah ataukah harus mengulang mandinya? Mohon pencerahannya Ustaz. Ingat, syarat atau rukun dalam mandi junub cuma 2. Pertama niatannya memang untuk mandi junub. Kemudian yang kedua
mengguyur air ke seluruh tubuh. Mengguyur air ke seluruh tubuh. Kalau ini dilakukan, ya maka jadi sah di situ. Namun kalau mengguyur air ke seluruh tubuh tidak dilakukan, ya jadi tidak sah di situ. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi silakan. Masih dari chat dulu, ya. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan anak kecil yang sholat maghrib berjamaah ke masjid, baik ikut orang tuanya atau sendirian? Jazakallah khairan. Tadi ya masih boleh, yang penting ditemani oleh orang tua. Kalau walaupun nanti sudah malam, ya masih dibolehkan di situ. Satu lagi dari chat, silakan. Izin bertanya, bagaimana meyakinkan kakak yang sudah mengenal sunnah, namun berbeda pendapat dan pemahaman dalam menyikapi adanya wabah COVID, pakai masker, saf yang renggang, PPKM, sampai dengan sekarang masjid ditutup. Dia berpendapat, tidak usah parno seperti itu, yang kena COVID itu memang sudah takdir dari Allah. Padahal Ana sudah nge-share kajian Pak Ustadz dengan Dr. Ayhanul, tapi dia tidak mau kalah. Dia nge-share kajian Ustadz Yazid 1 tahun lalu. Dia mengatakan saf tidak boleh renggang, saat sholat tidak boleh pakai masker. Ana bingung bagaimana menyikapinya Ustadz, jazakallah khairan. Ya, nasihati aja pelan-pelan terus, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Wallahu a'lam. Hidayah di tangan Allah. Sampaikan saja yang benar. Wallahu a'lam. Ya, karena yang kami sampaikan juga berdasarkan fatwa ulama, ya. Sampaikan saya seperti itu. Baik, dari Resen silakan. Silahkan Ummu Sabitah. Baik, terima kasih Ustadz. Saya izin bertanya di luar tema. Ya. Lanjut Ustadz. Ustadz, saya izin bertanya, kalau saat kecil dulu itu saya sering diajak ke taman bermain Ustadz, tapi kayak secara diam-diam gitu, jadi tidak bayar tiket. Lalu bertaubatnya bagaimana ya Ustadz? Kalau beli tiket saja secara online terus tidak datang, jadi maksud saya biar uangnya ada yang masuk ke sana gitu Ustaz. Ya, sedekahkan saja uang tadi, sedekahkan saja uang tadi, kira-kira berapa, tidak perlu kembalikan lagi ke tempat itu, ya. Karena nanti cukup sedekahkan saja. Artinya dicuci harta tadi. Oh baik Ustaz. Afan Ustaz, kan saat itu saya diajak ya Ustaz sama beberapa kerabat saya. Nah, apakah itu saya juga boleh saya sekalian bayarin buat mereka juga ya Ustaz, kayak saya cuci sekalian buat mereka gitu, atau kalau mampu saja, kalau enggak ini berat di situ, gitu ya. Kalau tidak berat kalau saja. Kurang terberat saya Ustaz. Kalau tidak berat saja. Oh baik Ustaz. Ya. Kalau misal saya mampu tidak apa-apa ya berarti. Iya, enggak apa. Oh iya, tidak usah ngomong gitu tuh boleh. Karena ini yang pertama masa lalu, terus yang kedua ini ketika kecil juga ya. Iya, saya tapi yang ngajak itu sudah dewasa Ustaz. Dan ini kan orang lain sebenarnya yang ngajak, ya kan? Gitu. Iya, sebenarnya sudah bukan beban jenengan di situ. Oh begitu. Ya, makanya saya tidak. Iya, cukup yang jenengan sendiri saja deh gitu yang dipikirkan. Oh baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ya, berikutnya lagi. Ummu Alisa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, untuk yang prasangka buruk itu Ustaz, yang ke-22 itu kalau misalnya kita sudah terlanjur kita berprasangka buruk gitu, terus apa yang harus kita lakukan Ustaz untuk menghapus dosa itu, atau mungkin untuk mengurangi dosa itu gitu Ustaz? Kalau tidak ada aksi atau tindakan, tidak berdosa di situ tadi seperti disebut ya, kecuali kalau ada sampai menggibah, menzolimi gitu, baru jadi dosa di situ. Gitu. Ya. Satu lagi Ustaz, untuk yang ke-23 juga, misalnya jangan doakan hina orang lain yang terjerumus dalam maksiat. Ya. Nah, kalau orang yang menzalimi kita itu termasuk orang yang maksiat nggak Ustaz? Termasuk maksiat juga. Nah, kalau misalnya kita belum bisa mendoakan walaupun kita sudah memaafkan gitu Ustaz, karena kan katanya kalau mendoakan itu berarti kan kita juga akan dapat kebaikan dari doa itu.
Cuman kalau belum bisa mendoakan gitu gimana? Yang penting tidak ada tindakan jelek untuk dia, diamkan saja gitu. Jangan pakai aksi di situ. Berarti nggak apa-apa ya Ustadz, maksudnya bertahap ya Ustadz ya? Iya, bertahap. Nah, gitu. Tapi jadilah orang yang pemaaf gitu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Berilah maaf wal yasfahu dan berlapang dada. Mau enggak Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian? Kalau mau diampuni dosa-dosa ya maafkan orang gitu, jangan berat. Kalau enggak mau diampuni ya sudah biarkan kayak gitu saja. Padahal ada fadilah luar biasa. Ya karena kalau misalnya kita mendoakan orang lain kan masih bisa Ustadz, nggak cuma dia gitu. Kalau untuk mendapatkan kebaikan gitu kan, kalau kita mendoakan orang kan insya Allah baik ke kita juga. Tapi kalau untuk mendoakan orang yang menzalim itu karena belum, ya sudah memaafkan tapi belum bisa gitu kan, nggak apa-apa ya Ustadz, kita mendoakan yang lain dulu gitu. Ya tetap harus bisa berusaha ini Bu, maafkan Bu. Jangan sampai berat seperti itu. Iya. Ya berusaha insya Allah. Iya, berusaha. Terima kasih Ustaz. Iya. Baik. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pertanyaan di YouTube. Jika berdoa untuk anak kecil dan diri sendiri, bacanya sesuai teks saja Ustadz ya? Iya, sesuai untuk teks. Misalnya baca zikir pagi petang ya, dituntun aja sesuai dengan teks saya, sama seperti itu. Sambil bisa ngajarkan yang anak kecil tadi untuk diikuti gitu, dia dituntun untuk baca. Berarti kita mendoakan rahimakallah atau rahimahullah untuk yang berbuat maksiat. Yang jelas gini, maksudkan hadis tadi adalah jangan sampai doa jelek gitu. Doa baik-baik saja. Dengan doa secara umum pun boleh. Ustaz, apa hukum seorang anak menggunakan barang yang diperlukannya namun dibelikan oleh orang tuanya menggunakan kartu kredit? Kalau itu memang kebutuhannya tidak masalah. Orang tuanya yang dosa di situ. Ustadz, ketika sebelum tidur sudah wudu dan berdoa sesuai sunnah tapi masih mimpi buruk, itu bagaimana Ustadz? Ketika sebelum tidur sudah wudu ya dan berdoa sesuai sunnah tapi masih mimpi buruk, itu bagaimana Ustadz? Perbaiki lagi bacanya dan hayati ya, insya Allah dari situ akan dapat manfaat atau faedah. Apakah anak yang suka membantah 10 tahun perlu diruqyah agar terhindar dari gangguan setan? Bisa nasihati kalau memang ada gejala di situ karena gangguan makhluk jahat, bisa juga diruqyah. Wallahu a'lam. Baik, ada dari chat Zoom lagi? Ada Ustaz. Ya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh umat Islam. Izin bertanya Ustaz, di tiap pintu rumah kami berpintu double, yaitu pintu teralis besi berkawat nyamuk dan pintu kayu. Apakah cukup dengan hanya menutup pintu teralis besi tersebut, ataukah pintu kayunya juga turut ditutup saat maghrib tiba? Jazakallahu khairan. Ya, secara pengertian pokoknya tutup pintu agar anak tidak keluar, gitu aja. Itu tujuan yang dimaksud. Ya, tidak sampai tutup semua gitu, enggak. Yang penting anak tidak keluar rumah. Tujuannya kayak gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Bolehkah mandi junub atau mandi setelah bersih dari haid dengan air hangat? Jawabannya masih boleh selama rukun untuk mandi junub tadi itu terpenuhi. Yaitu niat, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kalau dengan air hangat itu tercapai itu, maka sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kesempatan hari ini kita cukupkan. Insyaallah besok ba'da subuh, besok pagi 5:06 kita bahas lagi. Ya, masih ada beberapa poin yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Dan bagi yang kemarin mendengar bahasan sholat duha yang belum mendapatkan buku, ingin memperoleh buku ini, silahkan pesan. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan menyemangati kita untuk terus menjaga amalan sunnah dari Nabi SAW. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.